Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh
لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا أيها المسلمون الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Hadirin jemaah dirahmati Allah, segala puji hanya bagi Allah atas karunia tak terhingga. Salah satu karunia yang penting adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita berbeda-beda dengan kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda agar kita bisa saling mengisi antara satu dengan yang lain. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan salawat dan salam yang kita sampaikan bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk meneladani kemuliaan akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin jemaah dirahmati Allah, di kesempatan ini kita sedikit akan berbicara tentang perbedaan. Perbedaan adalah hal yang penting karena perbedaan sering menjadi alasan bagi terjadinya perpecahan. Perbedaan bisa dalam banyak bentuk, bisa dalam perbedaan tingkat ekonomi, perbedaan pilihan politik, perbedaan strata sosial, perbedaan keyakinan, dan perbedaan-perbedaan yang lain. Kita sering melihat contoh-contoh sikap diskriminatif di sekitar kita. Sungguhnya itu berawal dari perasaan berbeda yang dikristalkan kemudian melahirkan stigmatisasi, pelabelan, pengucilan, bahkan kadang melahirkan pembunuhan musuh. Persoalan perbedaan kadang menjadi semakin rumit apabila berhadapan antara mayoritas dengan minoritas. Banyak kaum minoritas yang tertindas baik secara fisik maupun psikis. Bahkan ada kelompok minoritas yang dipaksa untuk bergabung dengan mayoritas dengan agama, bahasa, adat istiadat yang mereka miliki. Tentu saja Allah tidak menginginkan hal-hal seperti itu. Sungguhnya perbedaan tidak harus melahirkan diskriminasi. Perbedaan sungguhnya adalah ujian bagi siapapun termasuk kita untuk membuktikan bahwa kita bisa bersikap adil dan bersikap bijaksana. Perbedaan sesungguhnya adalah hadir karena keinginan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika makhluk belum ada, maka tidak ada perbedaan. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa Allah laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima ataakum fastabiqul khairat ila Allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum takhtalifun. Di dalam ayat ini ditegaskan bahwa meskipun Allah sudah menciptakan makhluk, Allah masih kuasa untuk menjadikan makhluk ini seragam, sama tanpa perbedaan. Tetapi Allah sendiri menginginkan perbedaan. Hadirin jemaah dirahmati Allah. Di dalam tradisi tasawuf atau sufisme terdapat pemahaman bagaimana yang satu itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, melahirkan yang banyak, yaitu kita sebagai makhluk. Barangkali kita pernah mendengar tentang Big Bang, yaitu bagaimana penciptaan alam raya.
Tapi dalam tasawuf ada istilah lain yang disebut mahabbah atau cinta. Menurut pemahaman ini, ada waktu ketika yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di dalam tradisi tasawuf disebut dengan kanzul makhfi, yaitu perbendaharaan terpendam. Setelah itu Allah menciptakan makhluk atau menciptakan alam raya. Apa yang membuat Allah menciptakan alam raya? Yaitu karena adanya energi mahabbah, energi cinta yang dia miliki. Karena itu kehadiran alam raya, termasuk manusia, adalah karena cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula hadirnya perbedaan juga adalah karena cinta Allah. Dan karena itu pula, mari kita menyikapi perbedaan juga dalam kerangka cinta. Sebagaimana kita beribadah sebagai bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari teori tadi, dari pemahaman tadi, kita mendapatkan beberapa pelajaran. Pertama, bahwa perbedaan dan keragaman yang terjadi di alam raya, termasuk pada diri manusia, adalah keniscayaan karena perbedaan adalah hadir atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaan bukan terjadi sebagai suatu kebetulan atau berada di luar rencana Allah. Karena itu perbedaan datang bukan untuk disesali, apalagi dibasmi, tetapi untuk disikapi dengan bijak. Perbedaan sesungguhnya adalah ladang pahala bagi orang-orang yang memahami. Mari kita bayangkan, seandainya hidup ini seragam dan serupa, di mana ruang bagi kita untuk berjuang, di mana ruang bagi kita untuk mengupayakan keadilan. Dan jika semuanya sama, tidak ada beda, maka bagaimana cara kita membuktikan bahwa kita adalah hamba yang bisa bersikap adil dan bijaksana? Hadirin jemaah dirahmati Allah, pelajaran kedua yang bisa dipetik dari pemahaman mahabbah itu adalah bahwa perbedaan dan keragaman bukanlah kenistaan atau sesuatu yang hina, dan karena itu harus dibumi hanguskan. Ada dua bentuk pembumi hangusan perbedaan. Yang pertama, sebagaimana yang dilakukan dengan pemahaman katakanlah kelompok A, yaitu bagi kelompok A semua orang harus memahami kenyataan sebagaimana yang mereka pahami, dan karena itu jika ada perbedaan dalam pemahaman, maka itu berarti bid'ah, maka itu berarti kesesatan, dan karena itu mereka bertekad dan nekat untuk membasmi. Kelompok A ini mengintikan keseragaman. Tentu saja itu bertentangan dengan sunnah Allah, karena perbedaan hadir merupakan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk kedua dari upaya pembumi hangusan itu dilakukan katakanlah oleh kelompok B. Mereka menganggap semua makna sama saja, termasuk simbol-simbol keagamaan dan budaya yang mengindikasikan perbedaan. Kelompok seperti ini meyakini bahwa jaminan kesetaraan hanya akan ada jika semua makna disamakan, semua simbol disamakan, dan semua keyakinan disamakan. Tentu saja hal ini juga tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk pertama dan kedua itu ada di dua kutub berbeda, tetapi sama-sama ekstrim. Yang pertama bermimpi menyatukan seluruh manusia dalam satu kesamaan. Jika perlu, mereka membunuh semua yang berbeda. Sedangkan yang kedua menganggap semua makna sama saja, semua keyakinan sama saja. Tentu saja ini juga adalah bentuk kepura-puraan semata. Kita semua tahu bahwa kedua upaya itu adalah upaya yang sia-sia, yang tidak akan pernah menjadi solusi yang baik dalam upaya
menghilangkan perpecahan dan konflik. Karena sesungguhnya yang diperlukan dalam hal ini adalah kerendahan hati. Yang diperlukan adalah rasa hormat dan yang diperlukan adalah konsistensi. Yang pertama, kelompok yang pertama, kekurangan rasa rendah hati dan rasa hormat terhadap yang berbeda. Sedangkan kelompok yang kedua tidak konsisten dan bersikap muka dua. Baik yang pertama maupun yang kedua sama-sama gagal. Yang pertama gagal menghargai orang lain, dan yang kedua gagal menghargai dirinya sendiri. Kedua kelompok itu tidak menyadari bahwa setiap perbedaan hidup lahir dari latar belakang konstruksi historisnya masing-masing yang memuat trauma dan lukanya sendiri-sendiri. Karena itu diperlukan pemahaman atas keragaman, baik terhadap orang lain maupun terhadap diri sendiri. Disinilah pentingnya dialog, pentingnya ketegasan, sekaligus pentingnya kesediaan untuk menerima perbedaan. Kerendahan hati adalah pengakuan bahwa tidak ada monopoli terhadap kebenaran dan hal-hal yang universal, karena itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa hormat dibutuhkan karena seseorang atau sekelompok orang pasti tidak hanya memiliki kelebihan, pasti juga memiliki kekurangan. Semua dalam ukurannya masing-masing. Sedangkan konsistensi dibutuhkan karena kepura-puraan hanya akan memperlebar potensi-potensi perpecahan. Mudah-mudahan kita sebagai umat Islam bisa meneladani apa yang ada di dalam kitab suci kita Al-Quran. Karena kitab suci kita sendiri menekankan bahwa perbedaan adalah keniscayaan yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu adalah sunnatullah. Sikap kita adalah kita menyikapi perbedaan dengan bijaksana. Meskipun kita benar, marilah kita menyampaikan kebenaran juga dengan cara-cara yang benar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ati anfusana taqwa wa zakkiha fa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafrata wal musyrikin wa ahli kalimataka ila yaumiddin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
السلام عليكم
السلام